Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan guru. Kami insyaallah tidak bosan-bosannya kita sajikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, mari kita dengarkan dulu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayuna. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah pada siang yang sangat berbahagia ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendiskusikan budaya positif di sekolah kita SMK Negeri 1 Banjarbaru. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Banjarbaru atau yang mewakilinya, yang saya hormati para wakil kepala sekolah, dan yang saya hormati para teman-teman Dewan Guru, rekan sejawat yang telah berhadir pada siang yang berbahagia ini. Adapun tujuan daripada kegiatan kita di sini adalah kita melakukan kolaborasi untuk berbagi praktek baik dalam rangka
bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Jadi di sini marilah kita lihat sama-sama dulu sebagai pengantar dari saya selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Pidijaya. Tujuan daripada kompetensi yang ingin kita capai adalah yang pertama, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi guru individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Inilah materi yang pertama yang kami pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi dari beberapa budaya positif ini, pernahkah Bapak mendengarkan dari keenam ini? Pernah? Mungkin kita sudah pernah melakukan, namun kadangkala kita belum tahu apa namanya. Ini yang pertama kita lihat, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berarti kita ketahui bersama bahwa dalam proses pembelajaran berdiferensiasi kita harus pembelajarannya yang berpihak kepada murid. Jadi kita seorang guru adalah hanya sebagai fasilitator. Jadi kalau kita lihat dalam budaya kita, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Yang kedua, disiplin juga dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Makna daripada yang sebenarnya disiplin ini adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Selanjutnya kita lihat, disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Jadi ini bukan hanya sekedar kita buat untuk anak didik kita, tapi harus untuk mengontrol diri kita, untuk menguasai diri dan bertanggung jawab. Kalau kita lihat sekarang, kita sudah buat peraturan, mungkin yang bertanggung jawab hanya satu orang. Kalau kita lihat di sini adalah hanya wakil kesiswaan, mungkin dibantu oleh beberapa orang yang lain stafnya. Yang lain tidak bertanggung jawab. Berarti ini belum menunjukkan nilai-nilai yang universal. Selanjutnya kita lihat, sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrik, bukan ekstrinsik. Jadi dengan nilai disiplin ini yang kita terapkan, anak-anak ini nanti bisa memacu motivasinya sendiri, muncul pada diri anak itu sendiri. Nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang kita buat bukan hanya memihak kepada misalnya satu suku, satu bahasa, satu agama. Selanjutnya, nilai-nilai yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai yang menjadi fondasi kita dalam berperilaku. Nah, coba kita perhatikan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Berarti motivasi yang ada dalam diri kita. Atau kita ada masukan Pak Muslida tentang nilai-nilai kebajikan? Kan yang universal itu umum. Iya, umum. Ada contohnya mana? Ah, Saya di apa lagi? Yang di yatim. jadi di sini nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati dalam kedisiplinan anak, Pak. Jadi secara universal yang kita terapkan bukan hanya memihak kepada satu kelompok. Di pelajaran memang itu saya Ya, Pak. harus pelajari juga. Pelajaran memang. Ada di TV itu ada yang lagi juga. Ya. Ya pelajari, belajar dong pelajari bahasa itu dia bisa jawab soal. Berarti kalau memang bagus, makanya di sini kita lihat tadi akan menimbulkan motivasi intrinsik. Jadi anak-anak itu bisa dia muncul minatnya sendiri. Namun kita tidak boleh memaksa anak itu harus. Tapi kalau memang kita seorang guru sebagai fasilitator tadi bisa memacu anak-anak, menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih kuat, itu sangat bagus. Nah, sangat bagus. Ketika anak-anak ingin tahu dia, berarti kita berhasil memotivasi anak tersebut. Mungkin ada tanggapan dari Pak Saiful ataupun dari Bapak Ibu yang lain tentang pertanyaan ataupun tanggapan? Ini bukan tanggapan, ini sudah pertanyaan. Ya, boleh Pak Saiful. Bagaimana cara kita seorang guru untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ya, dalam hal kedisiplinan siswa? Bagaimana kita menemukan Cara menumbuhkan motivasi intrinsik si anak dalam hal kedisiplinan. Caranya mungkin ada sebelum saya menjawab, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menjawab dulu. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik, jadi motivasi dari si anak terhadap nilai-nilai kebajikan tadi, ya. Jadi kalau kita lihat, kita guru ini adalah sebagai fasilitator. Jadi kita bisa kita jadikan kita ini adalah sebagai role model, mencontohkan dulu pada si anak. Pertama kita harus memberikan semangat pada siswa. Ya betul tulisnya. Berarti kita di sini kita yang pertama kita memberi contoh dulu, kita yang melakukan dulu. Jadi anak-anak itu melihat apa yang kita lakukan
sehingga nanti dia akan muncul motivasi dia sendiri ketika guru aja sudah mau, misalnya dalam menjaga kebersihan. Nah, di samping kita memberi pengetahuan motivasi, juga kita akan menjadi role model, contoh. Jangan anak yang kita suruh kita buang sampah, misalnya jangan buang sampah sembarangan tempat. Datang kita habis makan langsung kita buang sampah di depan anak pula. Begitu juga dengan bapak-bapak, kita melarang anak-anak jangan merokok. Giliran kita datang kita merokok. Menjadi teladan untuk si anak. Ini yang paling penting, supaya si anak ini akan muncul motivasi ketika dia melihat gurunya sudah disiplin, gurunya sudah menjadi bertanggung jawab. Insya Allah anak-anak kita nanti akan mengikut. Kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, yang pertama kita lihat motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini dikatakan dengan motivasi. Jadi kalau kita lihat motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, dan yang kedua ada intrinsik yang berasal dari dalam. Jadi kalau kita lihat Jane Gossen adalah bukunya Restructuring School Disiplin, menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun menghindari hukuman. Ini disiplin, Pak. Jadi yang pertama, disiplin kita buat adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sebagai contoh. Jadi contoh, murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakannya. Berarti di sini yang dikerjakan adalah karena dia takut dihukum, bukan karena kesadarannya sendiri. Munculnya nanti bisa saja dia dalam membuat PR asal-asal yang penting ada dulu. Kenapa? Mungkin ada ancaman-ancaman dari dulu. Kamu kalau tidak buat PR, besok saya jemur. Berarti ini adalah hukuman. Berarti itu masuk ke motivasi basic atau eksklusif? Ini hukuman, Pak. Hukuman. Ekstrinsik karena dia takut dari gurunya, karena dia takut. Oke. Nah, motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, murid mengerjakan PR karena ingin mendapat pujian gurunya. Berarti ini hanya sekedar dia ingin mendapat pujian. Masih eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh,
Murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Berarti inilah yang kita harapkan untuk menghargai diri sendiri, bukan karena yang lain-lain. Inilah motivasi internal ataupun tujuan daripada disiplin positif. Jadi kalau tadi misalnya karena hukuman, dia hanya sesaat saja. Karena ujian, kalau dia tidak dapat ujian nanti masalah lagi. Jadi bagaimana tugas kita guru supaya anak ini mampu menghargai dirinya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat di mana perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas ataupun sekolah, tentu terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas ataupun sekolah tersebut. Umumnya tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau kita lihat keyakinan kelas, kita sudah buat, semua kita dulu sudah buat keyakinan kelas. Ya kan, Bapak Ibu udah buat kan? Berarti keyakinan kelas itu bukan, nah kita lihat di sini. Kalau kita lihat hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan, murid takut, memaksa, murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri, konsep diri itu. Nilai-nilai yang mengandung nilai-nilai yang bersifat menyakitkan, tidak nyaman bagi murid, biasanya spontan, murid takut memaksa, murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri. Jadi ini semua adalah hukuman. Nah, sekarang adalah konsekuensi. Konsekuensi bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan murid akan menghormati peraturan, konsep diri yang baik. Jadi kalau kita lihat di sini, ada nggak perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Jadi di sini kita tekan, hukuman bersifat menyakitkan. Jadi terpaksa langsung kita yang melakukan. Misalnya langsung kita menjaskan kepada anak. Kalau hukuman, kalau kamu tidak mengerjakan PR, nilai kamu 5. Langsung. Berarti itu adalah hukuman. Nah, kalau konsekuensi, kalau kamu tidak mengerjakan PR, jam istirahat kamu harus kerjakan PR. Ini dalam perlakuan juga berbeda. Oke. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Bosen. Kita lihat ciri-ciri daripada restitusi, bisa dibaca Bapak Ibu. Coba Bu Afni baca. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, Tawaran bukan paksaan.
bukan paksaan. Berarti ini perlu kita tegaskan, tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. melihat ke dalam diri si anak. Yang selanjutnya, Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. oke, Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. berarti restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, berarti di sini restitusi adalah kita fokus bagaimana cara menyelesaikan masalah, solusi. Bukan hanya menghukum si anak. Jadi, terus Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. berarti di sini nanti ketika anak berbuat salah, bagaimana dengan penyelesaian restitusi? Anak ini tidak merasa malu. Dia bisa kembali ke kelompoknya dengan tanpa ada beban, tanpa ada rasa permasalahan apapun. Nah, kita lihat. Yang pertama, contoh kasus tidak mengerjakan PR. Jadi hukuman guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Pernah nggak Bapak Ibu melakukannya? Pernah. Berarti di sini kita telah menghukum si anak. Iya, pokoknya ada. Pokoknya kita telah menghukum si anak. Nah, kita lihat yang konsekuensinya. Guru memberi konsekuensi yang telah disepakati, misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Berarti ini konsekuensi. Mungkin ada kesepakatan kita sebelumnya bahwa ataupun ketika kita kasih PR, kalau nanti tidak dikerjakan PR, besok dikumpulkan pagi, berarti jam istirahat kalian nggak boleh makan, harus kerjakan PR. Berarti ini termasuk konsekuensi. Nah, kita lihat dengan restitusi. Kalau restitusi, guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan yang dilanggar, dan membantu murid menyelesaikan masalah. Jadi ini restitusi. Kita tanya dulu, sini dulu nak. Ataupun kalau memang kita takut terganggu dengan proses pembelajaran, bisa kita panggil nanti di luar jam proses pembelajaran. Ataupun kita ambil waktu, barang 5 menit kita panggil ke depan, sini dulu nak. Kenapa kamu tidak buat PR? Mungkin alasannya kan bermacam-macam nih anak-anak, kita kan nggak tahu. Alasannya apa? Ada yang lupa, nggak ingat. Ada yang mungkin ada acara semalam nggak sempat buat PR, ya kan? Kita tampung semua. Jadi ada yang bilang saya nggak bisa bu. Jadi di sini kita harus memberi motivasi kepada si anak, bukan menyalahkan. Lupa itu memang salah satu sikap yang wajar, nak. Ibu pun sebagai manusia juga lupa. Tetapi ketika kamu tidak membuat PR, kamu tidak belajar, tujuan dari kita buat PR adalah supaya anak-anak mau belajar. Atau tujuan supaya bisa mengambil. Jadi selanjutnya apa keyakinan kelas yang kita buat, misalnya bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas di sekolah. Bisa kita tanya, masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat dulu? Kalau nggak buat PR bagaimana? Berarti kan bisa kita tanya. Berarti kalau tidak buat PR, saya bisa materi itu tertinggal bu, saya karena tidak bisa melatih. Begitulah kira-kira. Jadi kalau kamu tidak membuat PR, berarti kamu nanti materinya akan tertinggal. Ketika kamu tidak bisa, berarti nilai kamu nanti bisa rendah. Iya bu, pasti nanti jawabannya anak, iya bu, minta maaf karena saya bersalah, saya nggak buat PR, nanti ke depan saya tidak mengulangi lagi. Jadi di sini nanti kita tanya, jadi bagaimana? Karena kamu tidak buat PR
bisa kamu lakukan? Apa solusinya agar kamu bisa mengerjakan PR? Kita tanya pada si anak. Nanti dialah yang memberi tanggapan di sini. Solusinya dari dia sendiri. Ya, dari dia sendiri bersama dengan kita mengarahkan. Berarti anak itu apa kira-kira? Saya yakin kalau seperti ini, insya Allah. Nah, cuma kita mengharapkan 100% itu pelan-pelan. Pelan-pelan, kalau kita sudah menjadi role modelnya, insya Allah ini akan berhasil. Maka jangan kita menghukum si anak. Jadi, yang inti sekali kita bagaimana dikatakan dengan hukum, bagaimana dikatakan dengan konsekuensi dan restitusi. Merasa bersalah nggak Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan? Nah, kita lihat dihukum dengan penghargaan. Nah, yang pertama memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Sering kita katakan untuk anak kita, kalau kamu mendapat ranking 1, mama akan beri sepeda baru, hadiah. Mama akan kasih hadiah. Berarti ini dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya kita lihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama terus-menerus, maka anak akan kehilangan motivasi. Ketika kita menghukum si anak dalam jangka waktu yang lama, anak-anak akan hilang motivasi intrinsik. Sehingga ketika anak-anak tidak tercapai apa yang dia inginkan, ini akan menjadi kehilangan motivasi intrinsik, motivasi pada diri dia sendiri. Nah, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika anak mengharap penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka dia akan kecewa, tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Sudah capek dia belajar, namun dia tidak mendapatkan ranking. Akhirnya karena kita sudah jadi juga dia tidak mendapatkan hadiah, akhirnya dia kecewa. Ini yang dia rasakan. Maka hati-hati. Yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Jika anak diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ini dalam keluarga saja, anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kemampuannya berbeda-beda. Jadi ketika anak yang mendapat ranking 1, kita perhatian kita lebih, sehingga anak yang lain merasa iri. Jadi ini hati-hati. Sekarang kita lihat penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah. Penghargaan karena fokus utama adalah memperoleh penghargaan, bukan mendapatkan hasil yang terbaik. Ini penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, contohnya sistem ranking, anak yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Berarti sekarang kita sudah salah mempraktekkan. Nah, yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaian, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan alamiah. Apabila kita memberi penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiah saat itu dan mematikan motivasi intrinsiknya untuk terus mengekspor pencapaiannya. Sehingga anak-anak ini kadang-kadang dia sudah di ranking 1 dengan rajin dia belajar, tapi dia tidak mau memotivasikan diri dengan kemampuan yang ada pada dirinya sesuai dengan bakat minatnya, tidak pernah terlihat ketika
tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, ada yang ingin kita diskusikan? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang ingin kita diskusikan? Ada? Jika itu terjadi di lingkungan kita, Ya, mengenai kesalahan ya betul. ya, Ya betul sekali. jadi karena yang tidak bertanggung jawab, Ya, ini apa yang seharusnya kita lakukan? betul sekali. Jadi kita tadi telah melihat jangan menghukum si anak. Nah, yang alangkah yang baiknya adalah dengan restitusi. Jadi langkah restitusi tadi sudah kita lihat bersama, tujuannya adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Intinya jangan bersifat menghukum. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Cocok dengan lingkungan. Ya, dengan lingkungan sekolah kita. Linda, boleh? Linda, silakan. Seperti pertanyaan dari Pak Seko, Ya, seandainya ada pelanggaran di setiap siswa, misalnya waktu upacara, setiap hari yang dia bertugas dia tidak datang. Lalu ada Pokoknya ada alasannya. Tapi kita dituntut di sini untuk tidak menghukum dan dituntut untuk restitusi. restitusi. Seandainya restitusi udah kita lakukan 3 kali, nggak jalan juga, apa perlu kita beri hukuman atau konsekuensi? Jadi kalau kita lihat, kalau di sini adalah segi kita restitusi, ini kita terus menuntut si anak tanpa batas, sehingga anak ini nanti saya yakin akan berubah. Terus kita lakukan. Jadilah guru sebagai role model. Apakah Bapak Ibu sudah kita lakukan hari ini? Kita menjadi role model. Berarti di sini dulu lagi. Mulai dari diri kita dulu memperbaiki dengan juga proses restitusi. Kita saja kadang-kadang kalau ditegur oleh teman kita, artinya Pak, saya tanya dulu sama Bapak, ketika ada teman Bapak yang melakukan menghukum si anak, beranikah Bapak mengomentari bahwa Bapak yang menghukum anak itu salah? Bapak sudah tahu sekarang? Tidak. Nah, jadi sudah tahu? Ini baru tahu alhamdulillah. Jadi Bapak sudah tahu? Tidak. Inilah. Berarti kita belum mampu melakukan restitusi. Mulai dari sekarang coba pelan-pelan bagaimana caranya supaya kita menjadi role model, guru-guru yang lain juga akan ikut. Bapak Ibu sudah tahu sekarang. Jadi kita menjadi contoh dulu. Nah, Pak, kalau misalnya kita lihat aja Bapak itu, Bapak itu sering menghukum anak-anak. Nah, Pak, hari ini biarlah saya yang menyelesaikan kasus anak Pak ya. Kan bisa. Berarti tanpa menyinggung perasaan Bapak yang tadi. Nah, Bapak duduk aja dulu, biar saya coba dulu sekali Pak. Mungkin dengan saya coba berhasil. Yang tujuannya untuk menghindari hukuman tadi. Bagaimana anak ini merindukan kita di kelas? Maka kitalah yang pertama sekali menjadi modelnya. Kenapa kok Bapak itu hadir dari Yesus? Sekali Bapak itu dengan lembutnya, dengan senyumnya, dengan karakternya. Sering jadi maunya. Ya, jangan sampai. Jadi inilah yang perlu kita praktekkan sekarang Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain? Sebenarnya enggak ya, karena kita belum maksimal. Belum. Kita sudah melakukan Bapak Ibu, saya yakin, tapi belum maksimal.
Jadi ketika kita menuntut anak harus datang jam 8 upacara, kita aja kadang-kadang harus dipanggil, Bapak Ibu tolong ke lapangan. Role modelnya bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri aja. Ya, kita kalau mulai untuk anak kita menjadi contoh untuk anak kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu dengan keyakinan kelas. Oke, semangat pagi. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Kita jelaskan dulu sedikit lagi tentang keyakinan kelas. Jadi ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan memang sudah ditetapkan. Peraturan sudah ditetapkan. Kalau keyakinan Kesepakatan sama dalam kelas. kesepakatan bersama. Kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Karena banyak yang merasa belum yakin Hah? keselamatan diri. Keselamatan Dari diri sendiri. diri. Nah, Jadi, buat peraturan. Banyak karena ya, peraturan. betul sekali Pak Asrul. Jadi adalah mengapa kita wajib menggunakan helm untuk menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa? Kata Bapak Ibu, karena apa Bu Nana? Menggunakan masker? Hah? Kesehatan. Kesehatan. Karena apa Pak Omni? Ada musika manis untuk seluruh ibu-ibu. Iya. Untuk kesehatan. Nah, kita lihat. Keyakinan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kenapa kita memakai helm? Karena ingin keselamatan. Berarti keselamatan ini kita yakin bahwa dengan memakai helm ini nilai-nilai keyakinan inilah yang kita lihat. Yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dalam dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang kedua, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya? Jadi ketika kita menerapkan nilai keyakinan kelas, kita harus memperhatikan sesungguhnya peraturan yang kita buat ini mengandung nilai kebajikan enggak begitu. Apa nilai kebajikannya? Contoh, saya tanya nih, kasus. Kita menerapkan anak itu wajib bersepatu hitam. Nilai kebajikan yang ada di situ apa? kebanyakan sebenarnya sama. Ya, berarti Jadi tidak membedakan. Maksudnya gini, kalau anak pakai sepatu warna-warni itu pasti nampak mana yang mahal mana yang murah. iya. Tapi kalau hitam semua, mau semangat apapun dia, tetap nampak sama dengan harga 50.000. Yang seharusnya tujuan kita nilai kebajikan kita di sini adalah kebersamaan. Maka pada si anak ini perlu kita diskusikan. Kenapa anak kita sekarang masih menggunakan sepatu putih? Karena dia perlu mengetahui nilai kebajikannya apa. Pakai sepatu warna hitam itu kok apa sih? Kan saya pakai warna putih yang nggak ada
keyakinan ini pasti ada miskomunikasi. Sehingga anak ini sampai saat ini mungkin dia belum paham apa tujuan pakai sepatu hitam. Tapi coba kalau kita kuatkan, nah coba kamu berdiri foto dengan seragam sepatu warna hitam, cantik enggak? Kalau kelas ini dengan memakai seragam yang sama, cantik enggak? Coba kamu berdiri yang warna sepatu warna-warni, ada enggak kebersamaan, kekompakan, nilai kekompakannya ada enggak? Pasti nanti dia jawab sendiri. Enggak ada Bu, pasti itu jawabannya. Enggak cantik Bu. Kalau enggak cantik kenapa enggak kita harus pakai sepatu warna putih? Yuk kita seragamkan. Ingin di segitiga restitusi. Maka dalam menerapkan nilai-nilai keyakinan itu dimulai dari masing-masing individu. Ayo mulai hari ini Bapak Ibu kita terapkan di kelas kita masing-masing, keyakinan kelas kita masing-masing ini. Tempelkan Bapak Ibu pada kelas apa keyakinan yang disulati pada siswa. Kita mulai mengusulkan, guru juga boleh mengusulkan, tapi dengan hasil diskusi bersama dengan anak. Nilai kebajikan apa yang tercantum di situ? Oke, kita lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Dan berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, kita harus menentukan mimpi-mimpi daripada si anak ini di dalam kelas itu apa? Impian daripada kelas ini, sehingga ada nilai-nilai kebajikan ini. Saya menginginkan kelas ataupun pembelajaran yang kondisif, aman. Berarti untuk menciptakan nilai yang kelas yang aman, bersih, bagaimana? Tidak ada anak yang keluar masuk Bu, nilai kebajikannya apa? Sekolah kita tidak terganggu, dalam proses pembelajaran kita tidak terganggu. Itu contoh keyakinan-keyakinan yang kita buat. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ini kebutuhan kita, kebutuhan anak kita. Ini Bapak. Yang pertama bertahan hidup. Ini yang dibutuhkan oleh anak kita. Keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Ini perilaku. Yang kedua, cinta, kasih, dan diterima. Berarti adanya keintiman antara guru dan siswa. Adanya keanggotaan, keterhubungan dan hubungan. Terus ada kesenangan, hiburan, kegembiraan, tawa, dan belajar. Sekarang kita lihat kebutuhan bertahan hidup. Bersifat fisiologis, untuk bertahan hidup misalnya adalah kesehatan, rumah, makan. Kebutuhan biologis adalah sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, ini yang harus kita perhatikan buat anak kita. Ada nggak rasa kasih sayang kita? Jadi kalau menghukum tadi ada nggak rasa kasih sayang? Tidak ada. Tapi dengan 3 restitusi tadi, walaupun kadang-kadang anak ini dia dipengaruhi oleh kodrat awal, di mana lingkungan dia dibentuk. Mungkin kalau di lingkungan dia di rumah kelak, disinilah tugas kita semampu kita harus membentuk karakter anak sesuai dengan lingkungan. Penguasaan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terakhir, diakui atas prestasi. Selanjutnya kita lihat kebutuhan kebebasan. Ini juga apa ini? Nah, jadi kebebasan
ini juga dibutuhkan bebas dalam arti kata kebutuhan anak mandiri, otonomi, memiliki pihak dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi di sini terus selanjutnya kita lihat kesenangan, untuk merasa senang, bahagia, happy. Nah, buatlah anak-anak kita selalu happy di kelas senang, karena itu merupakan kebutuhan. Ini kita lihat posisi kontrol. Ini tugas kita akan kita praktekkan Bapak Ibu. Yang kelima adalah posisi kontrol. Jadi yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi posisi kita yang paling baik kira-kira di mana? Manajer. Jadi kita lihat posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, kamu selalu saja salah. Ada enggak Bapak Ibu kita kata-kata seperti itu? Ada. Selalu, pasti. Selalu yang terakhir selesai. Jadi kita hanya pasti ini kerjaan kamu. Kenapa ya? Jadi itu hukum. Yang kedua kita lihat nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Nah, ini adalah jadi hasilnya apa? Murid akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam. Jadi kalau ini yang kita praktekkan Bapak Ibu menghukum, ini hasilnya. Anak kita bukan tambah senang, tapi marah, kecewa, dan bisa dendam. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Yang lain tak ada, hanya dia ada yang ada. Sudah. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru berusaha bersuara lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi ini membuat merasa bersalah. Sedangkan dengan gaya kita kan, itu kan kening kita. Jadi ini bisa membuat membuat merasa bersalah. Jadi kata-kata yang sering diucapkan adalah ibu kecewa sekali dengan kamu. Ada enggak? Ada. Berarti ini kita membuat merasa bersalah. Gimana cara kalau orang tua kamu buat seperti ini? Jadi ini adalah posisi kontrol. Nah, yang ketiga adalah membuat merasa bersalah masih teman. Pada posisi ini guru tidak akan mengikuti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah diri bapak ya. Jadi ini kita posisikan sebagai teman. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ibu sudah melakukan yang terbaik buat kamu, masih ingat. Nah, ayo kita sama-sama sekarang. Kalau nggak ada ibu kemarin, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi ini kita memposisikan siswa itu sebagai teman. Nah, selanjutnya kita lihat. Jadi kalau posisi teman di sini suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat dan murid, mata dan senyum jenaka. Jadi ada kedekatan antara kita dan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dampak positif dan dampak negatif adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi ini hati-hati ketika kita memposisikan kita sebagai teman. Jadi ada dampak negatifnya apa? Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Hal lain mungkin timbul adalah murid
Kalau guru ini yang sudah memposisikan teman, ya hanya cuma begitu aja. Yang lain nggak mau dia. Jadi hati-hati juga. Nah, selanjutnya sebagai pemantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Jadi ini pemantau ya. Apa yang telah kamu lakukan? Jadi ketika ada masalah ini pertanyaan-pertanyaan ini. Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi ini pertanyaan yang muncul dalam menyelesaikan sebagai pemantau. Jadi ciri-cirinya nada suara, data, bahasa tubuh yang formal. Hasil murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku ini sering dilakukan oleh Bapak Ibu BK. Jadi di sini dia sebagai pemantau, ketika anak salah, dia akan membuat catatan khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi ini berarti kalau di sini adalah Bapak Ibu BK pada kondisi kontrol. Jadi kita lihat sekarang yang terakhir adalah posisi manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi suatu waktu tertentu kembali kepada posisi teman dan pemantau. Jadi kalau kita berada di posisi manajer, posisi teman dan posisi pemantau sudah include, sudah ada. Jadi kita nggak usah takut. Ciri-cirinya adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat dengan murid. Hasilnya apa? Murid mandiri, percaya diri, dan memecahkan masalah. Dia akan sadar sendiri nanti. Nah, oh ini salah, mungkin saya lakukan. Saya akan perbaiki, saya janji tidak akan mengulangi lagi. Jadi itu merupakan ketika kita mampu menerapkan sebagai manajer. Seorang guru ini sudah mampu berdiri di posisi kontrol manajer. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seseorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat dan baik. Ini adalah segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasikan yang salah, menaikkan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini bagian yang pertama adalah bagian dasar dari segitiga, bukan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Pernah kita katakan sama anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Berarti inilah kita di posisi menstabilkan identitas si anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini yang harus kita lihat. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasakan. Jadi kata-kata ini saat kita menstabilkan identitas dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan. Jadi di sini seorang guru harus menggunakan kalimat-kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kita membenarkan ini. Nah, tetapi nanti kita baru menerapkan keyakinan kelasnya. Jadi kita akan yang lain tidak adalah menaikkan keyakinan kelas. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah nanti yang terselesaikan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Jadi pertanyaannya yang berkaitan dengan keyakinan kelas apa? Apa saja keyakinan kelasnya? Yang dijalankan keyakinan apa? Selanjutnya apa nilai-nilai umum yang telah
kita sepakati, masih enggak nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita berhubungan, kita tanya terus tentang keyakinan kelas. Kalau kamu masih ingat nggak kalau kita membuang sampah sembarangan, berarti nilai keyakinan kelas yang kita buat apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, apa efeknya? Jadi nanti pasti anaknya akan mengakui bahwa berarti membuang sampah sembarangan itu salah, Bu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan sekarang supaya kamu tidak lagi membuang sampah sembarangan? Baiklah, sebagai penutup kita lihat salah satu kasus yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ngapain Amira? Lihat hasil nilai Ali Berapa emang nilainya? 60. 60 aja kalau lihat nih 90. Kok bisa dapat nilai 60? Ini pasti nggak belajar nih, ya kan? Atau orang tuanya nggak pernah ngajarin? Lihat nih, ini karena saya belajar dan orang tua saya ngajarin, makanya lain kali belajar. Makanya orang tua kerjaannya apa? Kok nggak sempat ngajarin nilainya? Ya mana sih bodoh kali jadi orang? Lihat nih 90. Amira, kenapa menangis? Tadi Ali ini saya Bu, Apa masalahnya? nilai saya dapat 60. Dia katanya saya orang tua saya nggak ngajarin saya. Oke. Terus, Sedih Bu kayak gitu, dia bilang sama orang tua saya. Orang tua saya sampai situ dia bilang. Jadi Ali tadi datang, kemudian menanyakan nilai Amira. Iya Bu. Baik. Terima kasih lagi. Silakan langsung pulang ya. Ali, bisa Ibu bicara sebentar dengan Ali? Boleh. Nah, tadi Ali ada jumpa Amira. Iya. Ada. Terus, apa yang Ali katakan sama Amira? Nilainya jelek Bu. Nah, Nilai jelek kan orang bodoh Bu, ya kan? oke. Terus, cuma itu aja sampai buat Amira sedih dan menangis. Nah, sewaktu Ibu masuk kemarin ke waktu pertama kali kita masuk, kita sudah ada kesepakatan kelas kan, sudah ada keyakinan kelas kan. Iya Bu. Kira-kira Ali ingat nggak apa aja keyakinan kelas kita? Apa yang lupa? Sudah lupa. Baik. Ibu ingatkan lagi keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin ada pertama itu setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu merasa senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, setiap anggota kelas juga perlu merasa aman. Nah, dari tindakan Ali tadi, menurut Ali kira-kira mana yang Ali langgar dari keyakinan kelas kita? Yang kedua, perlu merasa senang. Apa yang ketiga? Saling menghargai. Tiga ya. Tiga, saling menghargai. Nah, boleh Bapak kira-kira kenapa Ali melakukan tindakan terhadap Amira seperti tadi? Biar dia ini Bu. Biar Biar nggak dapat jelek lagi. biar nggak dapat nilai jelek lagi. Bagus. Sebenarnya tujuan yang Ali inginkan itu bagus, supaya untuk memacu semangat kawan belajar biar nilainya tidak jelek lagi. Tapi tindakan yang Ali lakukan itu sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau untuk mengajak teman itu kita tidak menggunakan kata-kata yang menyakiti hati teman. Jadi kita harus menghargai teman. Ya, usaha dia memang sampai seperti itu. Dan kita lakukan apa? Kita bisa belajar bersama dengan si Amira agar dia tidak mendapatkan nilai yang jelek lagi. Ya, seperti itu. Nah, jadi kira-kira bisa nggak kita kedepannya lagi Ali untuk melaksanakan atau melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Memang tidak mengejek kawan ya, atau tidak merendahkan kawan karena dia mendapatkan nilai yang buruk. Bisa? Bisa.
Bisa. Nah, sekarang Ali silakan minta maaf sama Amira, kemudian ajak Amira untuk belajar bersama biar mendapatkan nilai yang bagus. Bisa Ali? Bisa. Sekarang jumpai Amira, minta maaf sama Amira dan ajak dia kerjasama biar dapat nilai yang sama-sama bagus. Jumpai Amira lagi nih. Iya, kalau menurut tahun depan kelamaan sekarang ya. Mana Amiranya Bu? Mira ada kedua. Amira. Bentar lagi mungkin dia balik. Baik, kalau gitu nanti Ali jumpain, kalau Amira sudah datang langsung jumpain ya. boleh Bu nanti ya. Baik, terima kasih Ali. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Asunarni SPD, guru di SMK Negeri 1 Bandar Baru, Pidijaya, Aceh. Saya akan memberikan testimoni singkat mengenai presentasi yang sudah dipaparkan oleh Bu Nur Hayuna SPD mengenai disiplin positif. Secara keseluruhan, presentasi yang sudah dipaparkan oleh Bu Nur Hayuna mengenai disiplin positif sangat bermanfaat, khususnya bagi saya sebagai seorang pendidik. Sedikit banyak, saya mendapatkan ilmu dan wawasan mengenai disiplin positif yang saya dapat terapkan kepada peserta didik saya di kelas. Materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Hayuna mengenai disiplin positif sangat mudah dipahami karena tersaji secara beruntun dan sistematis disertai dengan contoh-contoh konkret yang terjadi sehari-hari di sekolah. Sehingga sebagai guru saya dapat memahami apa-apa yang sudah beliau paparkan. Mudah-mudahan ilmu yang sudah saya dapatkan dapat saya terapkan kepada anak didik saya. Demikian testimoni singkat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam bahagia.